teman-teman, nama saya Novia Natalia, saya biasa dipanggil Nata. Saya dari D3 Sistem Informasi dan saat ini saya sedang mengerjakan tugas metode penelitian. Topik yang saya ambil adalah aplikasi sistem informasi. Apa sih itu sistem informasi? Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi seperti operasi instalasi dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Dan ini langkah-langkah untuk menentukan rumusan masalah. Yang pertama, tentukan fokus penelitian dan saya ambil adalah aplikasi sistem informasi. Kemudian cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Dan yang terakhir, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Jurnal yang pertama yang saya ambil adalah analisis aplikasi mobile transportasi online menggunakan user experience questionnaire pada era milenial dan Z. Di sini bisa dilihat abstraknya yang diambil, yang diteliti yaitu aplikasi dari Gojek. Dan ini penerbitnya tahun 2019 dan nama penelitinya adalah Leon Andretti Abdillah dari Information System Department Universitas Bina Dharma. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil dari abstrak tadi, bagaimana cara dari aplikasi Gojek meningkatkan pembaruan agar peminat atau customer tetap menggunakan aplikasi Gojek dan tidak beralih ke aplikasi lain. Menurut saya, pembaruan yang pertama yang harus dilakukan yaitu service ke customer agar bisa lebih baik lagi, bisa lebih ramah, jujur, dan on time. Kemudian agar lebih banyak peminat, budgetnya jangan terlalu mahal dan disesuaikan dengan jarak perjalanan. Terkadang harga dan jarak tidak pernah sesuai. Dan juga semakin banyak aplikasi transportasi online yang baru rilis dengan harga yang lebih terjangkau sehingga banyak orang-orang yang lebih mencari budget yang termurah. Kemudian dari segi aplikasi, dari tampilan bisa diubah biar tidak membosankan dan juga bisa ditingkatkan dengan lebih banyak menu yang baru seperti Gosarnal, yaitu pasar tradisional. Lebih banyak masyarakat berbelanja di pasar tradisional karena harganya lebih murah dari market lain. Pilihan menunya juga bisa beragam seperti saat memesan jenis ikan, berapa kilo yang diambil, harga pas yang bisa ditawar, dan untuk ongkos kirimnya disesuaikan dengan belanjaan berapa banyak, dan ada fitur tambahan video call dengan customer untuk melihat belanjaan dari driver. Kita lanjut ke jurnal kedua, aplikasi virtual reality media pembelajaran sistem tata surya. Bisa dilihat di sini abstraknya, dan kemudian penelitinya ada Iputu Astia Prayuda, penerbitnya adalah Merpati, dan kemudian ini rilis tahun 2017. Kemudian rumusan masalah yang saya dapat yaitu apakah aplikasi virtual reality dapat berkembang di zaman modern seperti sekarang, dan yang kedua bagaimana cara agar anak sekolah dasar dapat memahami materi pembelajaran sistem tata surya selain dari buku maupun dijelaskan di papan tulis. Pembelajaran sistem tata surya sebenarnya memang sangat menarik, tetapi kurang dipahami jika dijelaskan hanya lewat buku atau dari papan tulis yang dijelaskan oleh guru. Tapi dari penelitian ini, aplikasi virtual reality digunakan menjadi media pembelajaran sistem tata surya. Aplikasi yang dirancang dan dikembangkan dengan penyampaian berupa teks dan suara untuk memberikan pengetahuan kepada pengguna. Dari hasil kuesioner, 60% pengguna setuju pada aspek konten dengan aplikasi virtual reality sebagai media pembelajaran sistem tata surya karena terbukti sangat efektif mempermudah anak sekolah memahami materi sistem tata surya. Dan di zaman teknologi seperti sekarang, apalagi saat pandemi seperti ini, sekolah-sekolah banyak yang belajar di rumah. Sebenarnya masih banyak murid yang kurang paham di setiap materi yang diberikan tanpa dijelaskan secara langsung. Dan banyak juga aplikasi pembelajaran tetapi berbayar.
Alat virtual reality ini bisa dikembangkan dengan materi di setiap mata pelajaran dan disediakan di sekolah-sekolah agar murid-murid dapat paham dan tertarik untuk belajar lebih lagi dengan materi pembelajaran dengan materi pembelajaran seperti sistem tata surya dan materi lainnya. Kemudian kita lanjut ke jurnal ketiga, yaitu aplikasi interaksi manusia komputer pada pemodelan sistem informasi perparkiran gedung bertingkat. Ini penerbitnya dari jurnal Ergonomi Indonesia. Dan rilis tahun 2019. Penelitinya adalah Alit Swamardika dan Ida Ayu Sri Andayani. Mereka berasal dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, bagaimana cara mengatasi lahan parkir untuk kendaraan mobil di area gedung parkir bertingkat. Kemudian, apakah dengan sistem desain prototipe seperti itu dapat mempermudah pengendara mobil? Pembahasan yang saya ambil di sini, agar mobil dapat memarkirkan kendaraannya tanpa mengulur waktu dan boros energi, dapat menggunakan desain prototipe sistem informasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sensor, controller, dan display. Bisa dilihat tadi seperti di abstraknya, itu jadi dari sistem kontrol parkir mobil ke portal parkir itu berkesinambungan agar dan juga ditampilkan di layar agar pengendara bisa melihat mana parkiran yang kosong dan yang tidak. Sebaiknya dengan sistem seperti itu bisa ditambahkan dengan fitur seperti alat untuk membantu pengendara mengatur posisi mobilnya saat diparkirkan. Kita lanjut ke jurnal yang keempat. Perancangan aplikasi sistem informasi Puskesmas sebagai sarana pendataan ibu dan anak berbasis mobile. Penerbitnya Jurnal Nasional Ilmu Komputer dan rilis tahun 2020. Bisa dilihat dari abstraknya, pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan di Puskesmas kebanyakan sistem mengolah datanya masih manual dan melalui buku. Rumusan masalah yang saya ambil, bagaimana mempermudah dalam mengolah data dari ibu dan anak di Puskesmas agar tidak lagi menggunakan metode penulisan atau secara manual dari buku. Jadi untuk mempermudah penyimpanan data ibu dan anak dengan membuat aplikasi sistem informasi ibu dan anak berbasis mobile yang berguna memberikan informasi kesehatan ibu dan anak dan bisa langsung menyimpan data di sistem tersebut secara otomatis. Bisa ditambahkan dengan fitur seperti pemesanan nomor antrian sebelum datang ke Puskesmas untuk mempermudah pasien yang ingin ke Puskesmas dan mengurangi penggunaan kertas. Dan yang terakhir, aplikasi sistem informasi hotel berbasis Android. Penerbitnya dari Merpati dan rilis tahun 2015. Penelitinya Putu Arismawan Jaya Kusuma, Iketut Adi Purnawan, dan Nimade Ika Marini Mandeni. Mereka berasal dari jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana. Dilihat dari abstraknya sesuai dengan judul jurnalnya, yaitu tentang perhotelan. Rumusan masalah bagaimana mengatasi permasalahan kebutuhan pengolahan data manajerial hotel agar tingkat dunia bisnis perhotelan tidak menurun. Di era sekarang, perhotelan harus mengembangkan servisnya semakin baik. Kecepatan dalam pengolahan data di manajemen hotel kini menjadi hal yang sangat penting, sehingga aplikasi sistem informasi berbasis Android merupakan solusi yang tepat. Seperti mengisi data untuk memesan kamar hotel, bisa langsung di aplikasinya, dan kemudian sekaligus pembayaran sudah juga tersedia. Bisa juga dikembangkan dengan menambah fitur promo agar meningkatkan omset di dunia bisnis perhotelan. Kesimpulan yang saya ambil dari topik aplikasi sistem informasi sangat dibutuhkan di era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat sehingga dengan kebutuhan masyarakat luas butuh generasi-generasi baru yang memiliki ide yang kreatif
dan mengembangkan ide tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang luas. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.